Okay, boys, here we go. Halo guys, karena cuaca hari ini panas, silakan pada buat es teh dulu, biar tenggorokan kalian seger, ya kan? Apalagi Mimin yang suka ngebacot ini, hahaha, canda. Untuk alur film kali ini, Mimin akan membahas alur film yang berjudul New Perfect 2. Film ini dirilis pada tanggal 20 Januari 2012. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyimak. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah monolog, yaitu animasi anak yang sedang menyusuri jalan lalu melewati 4 musim untuk menemukan 2 pelangi. Ibunya pernah mengatakan bahwa jika dia menemukan 2 pelangi sekaligus di langit, di saat itulah dia akan menemukan ayahnya. Bisa diambil kesimpulan bahwa anak tersebut sedang mencari dan menanti-nanti sosok ayah di dalam hidupnya. Kemudian scene pun berpindah, di mana di sini kita akan diperlihatkan kepada seorang pria yang sedang menempelkan beberapa kertas atau brosur di beberapa tempat dalam keadaan mabuk berat. Yang mana kertas itu menggambarkan seorang perempuan yang sedang dicarinya. Pria ini bernama Han Bin Chen. Ia berprofesi sebagai pembalap motor, namun karirnya tiba-tiba hancur ketika dia terjatuh saat balap dulu. Di saat itu jugalah dia ditinggalkan oleh kekasihnya yang bernama Jia Wei, dan kini ia pun menjadi depresi dan hidupnya menjadi berantakan. Setiap hari dia minum minuman keras dan juga berjudi. Karena mabuk berat, dia pun terjatuh dari motornya setelah menabrak, sehingga ia pun ditegur oleh sang adik untuk tidak membuat masalah kembali. 从我调来这里的第一天就开始抓你，你是不是故意玩我啊？ Dijelaskan ternyata Han Bin bukan hanya menempelkan 1 atau 2 kertas, tetapi ratusan kertas ditempelkan pada suatu rumah warga hingga rumah itu terlihat seperti rumah hantu. Bahkan dia juga menempelkan selebaran itu kepada orang yang melintas di saat itu juga. Ditambah lagi dia juga berteriak-teriak di atas tiang lampu pada malam itu dan membuat warga di sekitar terganggu. Han Bin tinggal seorang diri di suatu rumah di pinggir tebing laut. Beruntung seorang wanita sangat memperdulikannya. Wanita tomboy itu bernama Maniu yang tinggal tak jauh dari rumah Han Bin. Pada saat itu dia menghampiri Han Bin yang saat itu masih tidur. Maniu membereskan rumah Han Bin yang berantakan, bahkan juga mencuci baju kotor yang berserakan di mana-mana. Sebelum pergi, Maniu pun menawarkan Han Bin untuk makan di kedainya. Tak lama kemudian, Han Bin datang ke kedai Maniu yang berada di pinggir pantai. Di sana, Han Bin juga bertemu adiknya yang bernama Sasa, yang tengah bermain dengan bonekanya. Pada saat makan, Han Bin melihat Sasa sedang berdongeng pada bonekanya. Lalu tiba-tiba, Han Bin merubah cerita dongeng tersebut, membuat Sasa terharu lalu menangis. Namun seketika itu juga, Sasa berhenti menangis ketika sang kakak memintanya berhenti menangis. Maniu menasihati Sasa untuk menjadi wanita yang bisa diandalkan. Sasa, 你听姐姐说，女人呢，要是想过好日子啊，只能靠自己。 Hal itu tentunya bermaksud untuk menyinggung Han Bin, yang mana ia telah ditinggalkan oleh kekasihnya yang bernama Jia Wei sejak 6 tahun yang lalu. Saat itu Han Bin pun bertanya tentang sikap baik Maniu kepadanya selama ini. Sementara Maniu bukanlah siapa-siapa dirinya. Sontak Maniu pun marah dan memberikan pekerjaan kepada Han Bin. Dia juga meminta Han Bin untuk berhenti berjudi. Setelah makan, Han Bin pergi ke sebuah bar, di mana bar itu adalah milik pamannya yang bernama Ray. Setiap hari Han Bin datang ke tempat itu untuk membantu, atau bisa dibilang bekerja agar mendapatkan upah dari pamannya. Ray adalah paman sekaligus pelatih balapnya sejak ia masih kecil. Ray tidak henti-hentinya untuk meminta Han Bin kembali balapan lagi. Sambil menyodorkan koran di hari itu, dia mengatakan agar Jia Wei kembali, satu-satunya jalan adalah menjuarai lomba balap yang akan diadakan beberapa minggu ke depan. Dan membuktikan kepada dunia bahwa di perlombaan sebelumnya hanyalah sebuah kecelakaan biasa. Tetapi Han Bin tak bergeming sama sekali. Kala itu Han Bin telah menjuarai beberapa kali perlombaan, bahkan dia juga hampir membawa harum negaranya pada perlombaan MotoGP kelas dunia.
Namun naas, hal itu belum sempat terjadi karena dia terjatuh pada perlombaan sebelumnya. Hal itu membuat warga Cina saat itu kecewa kepadanya. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa saat ini Han Bin telah memutuskan untuk tidak mengikuti balapan lagi. Pada malam hari, saat bar telah buka, seorang wanita berparaskan menonjol sana-sini berjalan menghampiri Han Bin. Han Bin pun tersenyum kepadanya, dan ketika wanita itu akan duduk, tiba-tiba Han Bin menggeser kursinya karena di kursi tersebut ada selebaran gambar kekasihnya, sehingga membuat wanita itu terjatuh saat itu. Namun wanita itu tetap tersenyum kepada Han Bin. Wanita itu pun menanyakan kepada orang-orang bahwa dirinya tidak asing dengan sosok pria yang ditemuinya itu. Dan tak lama kemudian dia pun menyadari bahwa pria itu adalah seorang pembalap terkenal. Ia pun menceritakan hal itu kepada ayahnya yang saat itu juga berada di bar tersebut. Namun beda halnya dengan sang anak. Si ayah malah menunjukkan rasa kecewanya kepada Han Bin. Dia bercerita bahwa dia telah menaruhkan semua tabungannya untuk memihak kepada Han Bin dan akhirnya kalah. Hal konyol pun diungkapkan oleh sang ayah bahwa putrinya tidak boleh jatuh cinta kepada pria. Karena terakhir kalinya dia berciuman dengan seorang pria. Pria tersebut malah mendapat 8 jahitan di bibirnya. Sontak si wanita pun tertawa. Di saat akan tidur, Bin Bin mengatakan bahwa dia hanya akan bisa tidur jika sambil mengusap telinga orang. Lalu Bin Bin meminta izin kepada Abi agar telinga Abi mau dijadikan objeknya. Waktu berlalu, pagi pun tiba. Kini Abi akan memulai hari-harinya bersama dengan seorang anak. Saat itu, Bin Bin sedang bermain di pantai dan kemudian Sasa memandangnya dari kejauhan. Tingkah Sasa yang memperhatikan Bin Bin pun diketahui oleh sang kakak membuat Sasa salah tingkah. Saat Bin Bin sedang makan bersama mereka, Maniu sontak terkejut ketika Bin Bin mengatakan bahwa dirinya adalah anak Abi. Maniu juga menunjukkan selebaran dari Han Bin dan menanyakan apakah itu ibunya. Namun tak lama kemudian, Abi pun datang untuk menjemput Bin Bin. Saat itu, Abi mengatakan bahwa Bin Bin adalah anak temannya, kemudian ia pun pergi bersama Bin Bin. Rupanya, Abi mengajak Bin Bin pergi ke bar pamannya. Bin Bin pun memperkenalkan dirinya. Saat melihat miniatur motor, Bin Bin menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang pembalap yang hebat. Namun, ia belum bertemu dengan ayahnya sekalipun. Dia hanya mengetahui bahwa ayahnya sedang balapan di negara lain. Kemudian, Ray pun menghampiri Abi dan menanyakan apakah dia yakin untuk mengurus anak ini. Ray juga memberikan saran bahwa Bin Bin harus dididik sejak dini agar besarnya nanti bisa menghasilkan uang. Hal itu membuat Abi marah. Abi mengatakan bahwa dirinya tidak akan menjadikan dirinya seperti Ray, yang mana Abi merasa Ray telah menciptakan dirinya hanya sebagai mesin uangnya saja. Lalu mereka pun pergi dari bar tersebut. Sesampainya di rumah, di tengah obrolannya, Abi mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pembalap. Dan saat itu juga Abi menikmati kebersamaannya bersama sang anak. Bin Bin mengatakan bahwa suatu hari ia ingin menaiki sepeda. Ia telah meminta kepada ibunya, namun sang ibu belum membelikannya. Mendengar hal itu, Abi pun berjanji akan membelikan sebuah sepeda kepadanya. Saat pagi buta, Abi keluar dari rumahnya. Entah dia mau kemana, yang jelas Abi pergi ketika Bin Bin masih tertidur lelap. Dan ketika itu, Bin Bin pun terkejut ketika melihat Abi tidak ada di rumah itu. Tak lama kemudian, Maniu pun datang melihat Bin Bin menangis. Bin Bin pun mengatakan bahwa Abi tiba-tiba pergi dan membawa uang celengannya. Maniu pun menebak bahwa Abi pergi untuk berjudi. Akhirnya Maniu dan Sasa berusaha untuk menghibur Bin Bin yang sedang bersedih. Dengan susah payah, akhirnya Bin Bin pun mulai tersenyum. Di pinggir pantai, Bin Bin dan Sasa saling mengobrol. Di sini Bin Bin menceritakan tentang keluarganya saat bersama ibunya. Bin Bin juga menceritakan bahwa ibunya berprofesi sebagai pramugari. Oleh sebab itu, dia selalu ditinggal ibunya dan dititipkan kepada teman-teman ibunya saat sang ibu sedang bekerja. Beberapa lama kemudian, Abi pun datang. Tanpa rasa bersalah, dia pun langsung makan di tempat itu. Sontak Maniu pun menegurnya karena telah mencuri uang Bin Bin untuk berjudi. Abi mengatakan bahwa dirinya tidak mencurinya, namun meminjamnya. Dan akhirnya dia menunjukkan sepeda yang dibelinya untuk si Bin Bin. Hal itu tentu saja membuat Bin Bin sangat senang.
Saat telah sampai di rumah, Bin Bin menanyakan kepada Abi bahwa dirinya pernah jatuh cinta. Bin Bin pun mengatakan bahwa suatu hari dia juga berharap bisa merasakan jatuh cinta. Saat akan mengambil minuman di kulkas, Abi dikejutkan oleh seekor tikus yang ada di rumahnya. Ternyata Bin Bin memberi nama pada tikus itu yaitu Xiao Shan. Bin Bin melihat tikus itu dan memberikan makanan sebelumnya. Oleh karena itu, tikus tersebut akan sering masuk di rumah Abi. Kemudian Abi pun mulai kepo kepada Bin Bin. Dia menanyakan apakah ibunya telah memiliki pacar. Bin Bin pun menyebutkan namanya Paman Philip, di mana orang itu adalah orang yang sering bersama dengan ibunya saat ini. Bin Bin menyebutkan kelebihan-kelebihan orang tersebut dan memiliki banyak piala. Tak mau kalah, Abi pun mencari dan menunjukkan piala yang dimilikinya. Namun Bin Bin mengatakan bahwa pialanya jelek dan kalah besar dibanding kepunyaan Paman Philip. Hal itu pun membuat Abi sedikit sedih. Ia lalu menanyakan siapakah di antara mereka yang akan Bin Bin pilih. Di sini Bin Bin tidak langsung mengungkapkan jelas siapa yang dipilihnya. Hanya saja dia menyebutkan beberapa keunggulan yang dimiliki Paman Philip dibandingkan Abi. Bin Bin lalu menyadari bahwa Abi ternyata cemburu dengan itu semua. Tentu saja Abi menutup-nutupi perasaannya yang sebenarnya. Waktu berlalu, mereka pun lalui hari-hari dengan bersama. Bin Bin terlihat bahagia di saat itu, begitu juga dengan Abi. Pada suatu malam ketika Bin Bin tertidur, Maniu mengantarkan Abi yang sudah meletre atau mabuk asik. Setelah membaringkannya, Maniu menatap Abi penuh dengan arti. Maniu sebenarnya telah jatuh cinta kepada Abi. Namun Abi belum bisa melupakan kekasihnya yaitu Jiawe. Hal itu membuat Maniu sedikit kesal tetapi tidak mengurangi rasa perhatiannya kepada Abi. Gila nggak tuh? Keesokan paginya, Abi mendapatkan telepon dari seseorang di mana orang tersebut sedang menagih hutang kepada Abi dan meminta Abi untuk segera membayarnya. Setelah itu, dia pun pergi ke bar milik pamannya untuk bertemu dengan rentenir itu. Rentenir tersebut meminta Abi untuk membayar hutangnya dalam 2 hari ke depan karena cicilan motor yang belum lunas, rekening listrik dan air setiap bulannya. Belum lagi pinjaman online yang terus menunggak. Si Abi pun pusing akan membayarnya dari mana. Sesampainya di rumah, dengan pikiran yang agak karuan, dia malah dikejutkan oleh tikus yang melintas di hadapannya. Sontak Abi pun mengambil sapu lalu memukul tikus tersebut hingga mati. Bin Bin yang melihat hal itu pun menjadi marah lalu menangis. Untuk mengungkapkan rasa kekecewaannya, Bin Bin menyikat toilet bowl menggunakan sikat gigi milik si Abi. Pusing mikirin hutang, Abi pun memutuskan untuk menelpon Jiawe pada malam hari, bermaksud meminjam uang kepadanya. Setelah itu, dia pun teringat kembali kenangannya saat masih bersama dengan Jiawe. Esok paginya, mereka pergi ke tempat Maniu, di mana saat itu sedang diadakan pesta ulang tahun si Sasa. Tak lama kemudian, tiba-tiba si penagih datang menghampiri mereka untuk mengambil paksa sepeda milik Bin Bin yang baru dibelinya. Karena jatuh temponya masih besok, Abi pun tidak terima, lalu akhirnya terjadilah perkelahian. Saat itu, Maniu pun membantu Abi untuk menyingkirkan mereka. Bin Bin menceritakan hal itu kepada ibunya, sehingga ibunya yang khawatir pun meminta Abi untuk mengembalikan Bin Bin esoknya. Mendengar hal itu, Abi pun sedih karena ia besok harus mengantarkan anaknya kembali. Pada malam itu, Abi meminta Maniu untuk menemaninya minum. Abi pun curhat kepada Maniu saat itu. Dia mengatakan bahwa tidak ada wanita yang akan suka kepada dirinya saat ini. Lalu tiba-tiba Maniu mengungkapkan perasaannya kepada Abi. 有，像我就还蛮喜欢你的啊。 Bahwa dirinya selama ini menyukai Abi. Namun saat itu Abi mengatakan bahwa dirinya hanya menganggap Maniu tak lebih dari sekedar teman dan juga seorang sahabat yang selalu menemaninya. Tentu saja hal itu membuat Maniu sedih, tetapi dia menutup-nutupi perasaannya dengan cara mengatakan bahwa ungkapan barusan hanyalah sebuah candaan. Dan tak lama kemudian Maniu pun pulang dengan hati yang hancur berkeping-keping seperti butiran debu yang hanyut diterpa angin. Belum sempat tidur nyenyak, Abi pun mendapatkan kabar bahwa pamannya dipukuli oleh anak buah rentenir itu. Abi pun bergegas pergi ke bar tersebut.
Di sana dia pun dipukuli oleh anak buah rentenir itu. Sebelum pergi, sang rentenir pun meminta Abi untuk segera membayar hutangnya, dan kalau tidak, hal buruk akan terjadi padanya setiap hari. Lagi-lagi Paman Ray membujuknya untuk balapan lagi agar kehidupannya berubah dan mampu membayar hutang-hutangnya. Namun, Abi masih tetap pada pendiriannya bahwa sudah tidak ada lagi niatan dari dirinya untuk balapan lagi. 这辈子别指望我付出。 Singkat cerita, esok pun tiba, di mana hari itu adalah hari di mana Abi mengantarkan Bin Bin pulang. Di tengah jalan, mereka mampir untuk makan dan juga beristirahat. Setelah makan, Bin Bin terkagum melihat sekumpulan geng motor yang kukira Mas Boy ternyata bukan. Ternyata salah satu dari mereka adalah rival balapan Abi waktu dulu. Rivalnya itu pun menantangnya untuk balapan di kejuaraan nanti. Tetapi lagi-lagi Abi tidak menanggapi hal tersebut, lalu pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Bin Bin dan Abi terlibat perdebatan karena Abi yang tidak mau balapan lagi. Abi menyobek gambar Bin Bin sehingga membuatnya nangis pada saat itu. Beberapa lama kemudian, Abi yang telah berada di puncak emosinya memutuskan pergi untuk meninggalkan Bin Bin. Di pertengahan jalan, dia pun mencoba menghubungi Jiawe namun tidak tersambung. Karena tidak tega, dia pun akhirnya kembali kepada anaknya. Ternyata Bin Bin telah mencarinya dan menunggunya saat itu. Setelah makan, Abi pun mengajak Bin Bin pergi ke tempat di mana ayahnya berasal, yaitu sirkuit balap. Di sana Bin Bin mengungkapkan rasa bahagia dan berterima kasih kepada Abi yang begitu baik padanya. Tidak hanya itu, Abi pun mengajak anaknya ke sebuah wahana permainan. Kemudian, beberapa jam kemudian, Jiawe pun datang untuk menjemput Bin Bin. Di saat itu, Abi meminta Jiawe untuk mengulangi kembali hubungannya dan hidup bersama-sama lagi. Dia juga berjanji akan berhenti minum dan juga judi. Namun kenyataannya Jiawe telah menikah dengan orang lain dan akan segera pindah ke Amerika, begitu juga dengan Bin Bin. Betapa hancur perasaan Abi waktu malam itu, dia pun akhirnya menghubungi pamannya dan memutuskan akan mengikuti perlombaan balap. 我想把车扶起来，可是我一个人做不到。 Singkat cerita, Abi pun telah berada di sirkuit bersama motornya sedang mempersiapkan perlombaannya yang akan datang. Saat itu, tiba-tiba Jiawe menghubunginya dan mengajaknya untuk bertemu. Saat bertemu, Jiawe menceritakan bahwa dirinya telah mengatakan kepada Bin Bin bahwa Abi sebenarnya adalah ayahnya. Akibatnya, Bin Bin pun menjadi marah kepada Jiawe dan tidak ingin pergi ke Amerika bersamanya. Jiawe bermaksud meminta tolong kepada Abi untuk membujuk Bin Bin agar mau ikut dengan Jiawe. Karena Jiawe tahu bahwa anaknya tersebut mau menuruti semua perkataan ayahnya. Saat malam tiba di mana Bin Bin dan Abi akan bertemu, suasana haru datang ketika Abi sebenarnya berat melepaskan putra satu-satunya itu. 不要过来！站住！ Namun, ia menutup-nutupi perasaan sedihnya dari sang anak. Dengan mata berkaca-kaca, Abi pun membentak Bin Bin untuk menuruti perkataan ibunya. 我真的很想你呢，哥，我想。够了！别再哭了！ Dan saat itu, Abi dengan sengaja membuat Bin Bin agar membencinya dan mau ikut ke Amerika bersama ibunya. Bin Bin yang hanya bisa menangis lalu menuruti kata-kata ayahnya. Abi pun tak kuasa menahan tangisnya setelah mereka pergi dari tempat itu. Besok harinya, di mana hari itu adalah hari perlombaan balap akan berlangsung. Saat akan mulai start, tiba-tiba Bin Bin dan Jiawe pun datang memberikan semangat kepada dirinya. Tentu saja hal itu membuat semangat baru pada diri Abi. Dan akhirnya dia sempat menduduki barisan utama. Namun tak lama kemudian konsentrasinya terganggu ketika melihat Bin Bin sudah tidak ada di tempatnya. Dan Abi pun menyadari bahwa Bin Bin dan Jiawe telah pergi. Tiba-tiba dia kehilangan fokus sehingga dia tidak bisa menghindari motor yang jatuh di depannya. Dan mengakibatkan dia pun terjatuh. Beberapa waktu kemudian, diketahui Abi telah berubah dan merubah gaya hidupnya yang berantakan. Dia mencoba untuk memperbaiki dirinya dan juga membuka hatinya kepada Maniu. Dia pun memberikan baju wanita kepada Maniu untuk mencobanya. Awalnya Maniu menolak, namun setelah itu Maniu pun merebutnya kembali pakaian itu setelah ia tahu maksud dari si Abi. Maniu pun berlari untuk segera mencobanya. Sontak Abi pun memujinya dari kejauhan bahwa kalau dia pakai rok pasti akan terlihat lebih cantik. Dan tiba-tiba
Maniu pun terjatuh dari sepedanya setelah mendengar hal itu. Pada malam harinya, kini Abi merindukan Binbin anaknya. Ia lalu menempelkan selembaran bergambarkan anaknya di berbagai tempat, sama halnya yang dilakukan pada awal film saat ia merindukan mantan kekasihnya. Beberapa hari kemudian, dia melihat tikus yang tiba-tiba masuk di rumahnya. Dan saat itu dia pun memberikan makanan kepada tikus tersebut, sama seperti yang dilakukan Binbin pada waktu itu. Tiba-tiba keajaiban datang di hadapannya, di mana ia melihat terdapat 2 pelangi sekaligus di langit. Dan bersamaan dengan itu, Binbin pun kembali. Jawe menitipkan pesan bahwa ia tidak berhak memisahkan anak pada ayahnya hanya karena faktor materi. Dan ia juga mengatakan bahwa Binbin akan menghabiskan musim panasnya bersama Abi, ayahnya. Dan film pun tamat.